siap nemenin hari kamu biar jadi lebih berwarna dengan topik pembahasan yang deket banget nih sama kita para pelajar. Bullying gak sih? Ya betul banget, bullying di sekolah. Nah sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, boleh dong kenalan dulu. Kalau kata orang sih tak kenal maka tak sayang. Makanya kita harus kenalan biar sayang. Walaupun dia udah kenal aku tapi gak sayang-sayang. Aduh. Back to the topic. Halo semuanya, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan aku Farah, Aku Nisa, Aku Devi, aku Icel, dan aku Jenewa. kita berlima dari Gibah Sebelum Bobo siap buka-bukaan tentang pengalaman pribadi kita Yang berhubungan dengan bullying di sekolah. Oke, kira-kira nih nggak mungkin dong ada yang masih asing dengan bullying. Pasti tahu semua kan bullying itu apa dan gimana. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada yang bisa jelasin nggak bullying itu apa? Oke, jadi bullying itu adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa tidak aman dan nyaman karena adanya tekanan dari sekitar. Oke, nah apa sih yang mendorong terjadinya bullying di sekolah kira-kira gitu menurut kalian? Sebenarnya banyak faktornya nggak sih? Kayak orang yang membuli ini bisa dia merasa dirinya paling hebat, paling sempurna, begitu. Betul. Nah itu semua tuh terjadi karena anak-anak sekolah tuh kan masih umurnya labil lah, ya labil sama emosinya kan. Dia tuh masih pengen diakuin gitu sama orang lain dan Itu akhirnya validasi. betul dan akhirnya melakukan bullying itu sendiri. Tapi ranah bullying itu nggak cuma pelaku sama korban, mau juga ada saksi. Jadi mungkin kalian punya teman yang dulunya dibully dan cerita gitu ke kalian. Kalian pasti punya kan? Iya, sebenarnya kita semua pasti pernah ada di lingkungan bullying itu sendiri, entah menjadi korban, sanksi, atau bahkan pelaku. Icel Ini pernah, sebenarnya. Icel. Kamu bully bulliers ya? Seringkali pelaku bullying ini tidak merasa kalau dirinya melakukan bullying, hanya kayak dia Bercanda. merasa kalau itu tuh bercanda. Dalam Iya. Terus nanti kalau korbannya marah dibilang baperan. Iya, di pala diejek. Ya, Padahal bullying sendiri kan ada dalam undang-undang kita ya, negara kita ya. ya kita negara hukum yang sangat menentang bullying. Nah, oke, siapa duluan yang mau cerita tentang pengalaman pribadinya nih teman-teman? Jenewa mau? dari Farah dulu dong. Aduh, apa ya? Ini tuh Sarah. kayak sedang mengeluarkan dosa-dosa yang saya miliki ya teman-teman. Oke, jadi tuh aku pernah jadi semuanya. Pernah jadi pelaku, korban dan juga saksi. Jadi Lengkap ya bun. dulu tuh kan pas kelas 1, kelas 2 SD itu lagi zaman-zamannya sinetron yang kayak Kamsu Upai gitu-gitu. Itu kan di situ banyak ya senioritas dan malah dicontoh gitu karena ya kita tuh ngerasa ngelihat sinetronnya ngerasa ih keren banget gitu loh. Jadi akhirnya nggak contoh. Jadi dulu tuh ada temen yang secara Berarti ekonomi kayak bullying itu terinspirasi dari sinetron. iya kayak betul. gitu. Ya, teman-teman juga begitu gitu. Terus itu jadi ada satu temen di kelas yang mungkin secara ekonomi itu kurang gitu kan. Jadi penampilannya rusuh gitu. Terus anak-anak kelas nih, terutama yang cewek-cewek tuh pada kayak ngatain dia gitu. Jahat banget. Memang jahat banget. Tapi itu kayak gimana ya? Padahal aku dulu jelek banget juga kayak. Oh jadi kamu juga ikut-ikutan ngebully gitu ya? Iya. Oh, Tapi bagus sih. itu sudah boleh dicontoh. Tapi aku sih waktu itu minta maaf waktu kelas 4 SD udah mulai sadar, udah terbuka pola pikirnya, alhamdulillah. Tapi nggak tahu sih teman-teman aku kelas aku yang lain yang pernah ngebully dia tuh pada minta maaf atau enggak gitu. Terus buat yang menjadi korban, aku tuh dulu nggak pede banget sama appearance aku, terutama muka aku. Bahkan dulu kelas 8 kita Iya. ya dulu pas SMP aku kalau foto tuh selalu kayak gini, nutupin muka. Ya benar. Ntar ya. Pokoknya nanti aku tunjukin. Ya pokoknya selalu Nanti muka ada sampai di sini fotonya. ya soalnya dulu tuh Iya guys. dulu tuh aku anak paskib kan dan latihan jam 3 sore di bawah terik matahari jadi dekil banget. Nggak pakai sunscreen karena dulu tidak ada skincare. Aku tidak tahu apa itu skincare. Masih Terus- tidak paham. Ya terus jerawatan beruntusan karena puber. Tapi orang-orang tuh ngeliatnya kayak ih jelek banget mungkin kayak gitu kali ya. Jadi bener-bener Guys, maaf ya dipotong, ini Farah guys. Sebentar. ada kan foto aku. Ada dong. Tuh. Aku Ini selalu baru tutup foto. gitu. Tutup. Jadi
kayak gini gimana Pak? Bahkan dulu waktu aku ulang tahun, waktu kelas 9, aku sempet deaktif IG pas ulang tahun karena aku takut banget orang-orang pada ngucapin, terus aku tuh nggak enak kalau nggak nge-repost kan. Jadi aku deaktif akun biar aku nggak ngepost muka aku, karena bener-bener dulu jarang banget foto-foto. Aku nggak punya kenangan banyak waktu SMP. Sebenarnya menyesal sih, cuman kayak ya sudahlah, sudah berlalu gitu. Terus buat pengalaman terakhir jadi saksi, aku punya temen deket yang baik banget nih teman-teman. Terus itu dia tuh kalem anaknya dan pinter banget. Aku nggak sih. Aku dong. Terus itu waktu SD dia tuh diguna-guna gitu sama teman-teman kelasnya. Jadi tuh kan dia pintar nih. Jadi tuh sekelas satu pada nyontek gitu sama dia. Dan suatu saat dia kan deket nih sama mamanya, jadi cerita-cerita gitu sama mamanya, dan mamanya bilang jangan dicontekin lagi. Dan akhirnya temen aku tuh berhenti nyontekin teman-teman kelasnya. Terus karena berhenti nyontekin teman-teman kelasnya, akhirnya dimusuhin sama satu kelas. Jadi dia dulu di SD nggak punya teman, sampai mamanya datang dan marah-marah ke gurunya karena harusnya gurunya bertindak gitu. Sebenarnya aneh nggak sih kayak banyak orang yang misalnya dia memilih circle sendiri tapi malah dimusuhin gitu sama yang lain. Bahkan itu hak masing-masing ya mau berteman sama siapa. Tapi sebenarnya kembali lagi sih, walaupun ada yang namanya circle-circlean tuh kita tetap harus bisa berbaur sama yang lain. Nggak boleh jangan cuma kayak terfokus sama circle-nya sendiri. Nggak boleh benar-benar nutup dari orang lain tuh, jangan sampai sih, karena kita butuh orang banyak loh, nggak cuma teman-teman kita. Betul. Karena manusia itu adalah Makhluk sosial. Seperti kita sosial. Iya. Ayo siapa lagi yang mau cerita pengalamannya? Nisa deh. Waduh, Nisa ada nih. Kita Nisa jadi kita apa ya, melewatinya pelaku? bersama ya, Sama say. sebenarnya aku jadi korban sih. Itu bener waktu kelas 8. Jadi itu tuh kayak ada salah paham gitu antara aku sama teman deket aku, dimana teman deket aku ini nyeritain tentang aku ke orang banyak alias cepu. Gak boleh ya kayak gitu ya. Nggak boleh. Cepu. Terus kayak ngomporin banyak orang untuk benci aku. Sampai akhirnya waktu itu aku dibully. Bahkan bullyingnya itu nggak cuma yang bullying biasa, tapi sampai ngatain fisik. Ya aku tahu aku ini tidak putih, tidak bersih, tidak ya. Aku inget banget dulu dia di belakang kelas tuh sendirian. Iya. Terus Sampai akhirnya aku nangis. penasaran gitu, kayak ini orang kenapa kok pada nggak ditemenin gitu kan. Akhirnya aku ajak temenan, taunya Ya, jadi kayak hampir soal yang aku ceritain ke bestie aku tadi itu nyebar satu angkatan. Akhirnya aku dimusuhin. Terus aku tuh kayak mau berangkat sekolah tuh males, pengen cepet-cepet pulang, bahkan nungguin mendekatin bel sekolah gitu, nah supaya nggak ketemu orang banyak. Istirahat pun aku nggak pernah istirahat, selalu di belakang nangis begitu. sekarang Tapi dia tidak- kalau istirahat jajan mulu guys, sumpah. iya Boros banget kirim karena contoh. masa SMA sangat seru. betul. Enggak. Terus waktu berlalu kan orang-orang yang bully aku itu udah capek sendiri karena nggak aku ladenin. Dan bersyukurnya di kelas 9 aku dapat teman-teman yang luar biasa baiknya, yang sangat ngerti aku, yang selalu mau support aku. Mereka juga tahu gimana aku kelas 8. Ya, aku juga sekelas lagi sama Farah ini. Iya. Bosan Ya, tapi- 5 tahun. tapi kita beda circle tapi tetap berteman kan. Oke, lanjut siapa lagi? Devi nih. Devi aku tahu cerita Devi dikit-dikit. Ayo di spill. Jadi aku waktu kelas 8 mau ke kelas 9 itu. Wah, kelas 8 juga nih. Aduh, kelas 8 ini Kelas 8 mau ke kelas 9 semuanya aku jadi korban. Jadi waktu itu aku lagi jerawatan parah-parahnya dan BB aku tuh naik. Dan waktu tanganku tuh jahil mencatin jerawatnya jadi berbekas gitu. Padahal sebenarnya tuh wajar Itu aja normal nggak ya sih? Kan Itu puber normal. lagi Iya. puber gitu. Cuman ya biasalah anak SMP. Orang-orang alay aja itu yang nggak jelas. Terus yang ngebully itu cowok lagi. Jadi kayak Tuh kan? Cuman Iya, cowok sama. apa? Aku ada juga. cowok sama cewek, Aku tapi juga. yang lebih dominan tuh yang cowok. Aku juga. Iya. Aku juga waktu itu yang dominan cowok. Kayak bener-bener kok mulut cowok itu lebih pedes ya dari cewek. ternyata lebih tega Emang, gitu. emang mulutnya tuh sebenarnya lebih pedes gitu. Suka Sampai ngomong sekarang fisiknya pun ngeri. Cuman aku sama si pelaku itu nggak ada teguran guys. gitu. Dia nggak ada minta maaf juga. Oh, berarti tuh sebenarnya emang bullying tuh sangat amat mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang gitu. Iya. Ini contohnya aja aku tadi sampai selalu tutup muka
kalau foto kayak nggak ada Aku ini ya. bingung kalau ketemu si pelaku ini harus gimana. Sedangkan aku kan anaknya suka menegur orang lain yang ramah begitu ya. Jadi kayak kalau ketemu Bohong banget. Ih, kok gitu? Ya kalau ketemu aku nggak pernah nyapa. Ih, Bisa fitnah, nah, guys. Oke, Apa jadi lanjut. bosan? Iya, bosan. Oh ya lanjut deh. Terus karena itu jadi kayak dibully bersihin tuh muka kan masih banyak bekas jerawat kayak gitu. Dan aku memang kulit aku termasuk nggak putih gitu, sama mateng kan. Terus BB aku itu naik dari 50 ke 70 waktu itu tuh karena lagi suka-sukanya sama coklat. Oh coklat nih penyebabnya. Coklat nih yang salah nih. Ternyata pas itu dia tuh langsung kayak nyeletus gitu, nyuruh bersihin muka katanya. Terus yaudah Belak-belakan gitu ya berarti? belak-belakan. Terus yang cewek ini ngikutin juga. Kenapa ya orang itu mudah banget terpengaruh sama orang lain? Bisa jadi tuh ceweknya suka tuh sama cowoknya. Bisa jadi abis itu parah banget nih. Lanjut. Terus gak lama naik ke kelas 9 dan alhamdulillah kelas 9 tuh punya temen nih cowok cewek yang baik gitu, yang ngebelain lah Penyelamat banget kelas 9. Love you 9 dia. Aku kelas 9 masih tetap nggak pede sama muka aku karena masih kebayang-bayang gitu omongan orang tentang appearance. Iya, aku juga kelas 9 tuh kayak Nggak pede. sering jarang gitu, rada gimana ya? Rada takut buat keluar kelas, tapi temen-temen di kelas aku selalu support aku. Kalau dampaknya ke BP apa tuh? kayak ngerasa tambah insecure gitu, terus males juga ke sekolah sama kayak ini sehari, kayak nggak ada semangat buat Iya, pasti kalau belajar. di sekolah mau cepet-cepet Iya, pulang. nggak enak gitu nggak kalau di kelas. Iya sih. Ngerasa nggak aman ya tadi tuh, bullying membuat seseorang merasa nggak aman dan nyaman karena ada tekanan dari orang di sekitarnya. Bahkan kalau kita ngelawan salah, nggak ngelawan juga Iya, salah. betul. Gitu. Pelakunya juga nggak sadar. Iya, sulit. Lanjut nih ke Michelle. Apa Ayo, ada? lanjut, nggak mungkin. Nggak ada. mungkin. Iya. Oh ini pelaku. Sama kayak Farah tadi, pelaku. Aku kelas 1 2 SD ya, maaf banget. Bocil SD. Kalau ini tuh kelas 6 SD waktu itu Ya, my God. jadi pelaku guys. Oh my Jangan contoh ya guys. Kok aku SD jadi anak baik-baik? Kalian Kenapa kelas kalian SD? Baik-baik gitu loh. Kelas 6 aku lagi sibuk-sibuknya UN. Ya benar. Jadi kelas 6 itu awal Iya. dia tuh jadi apa sih pesaing aku bahasa Inggris gitu. Oh. Nah, ya di bahasa Inggrisnya keren banget. Bahasa Mantap. asing ya. Jadi kami tuh sering saing nilai, tapi dia tuh juga sering kayak ngelihat nilaiku kalau misalnya rendah, dia tuh bilang gini, ih rendah banget nilai lo gitu. Jadi aku kayak ngelawan gitu, malah makin kubully. Bilang gini. Oh jadi dia itu sebenarnya mau jadi dia ini jadi korban bully. Tapi jadi berani melawan. reverse, no reverse, you know. Misalnya dia kayak nilai ulangannya rendah tuh aku bilang, ih tinggian ngaku dong kayak gitu. Terus dia nangis. Terus Ya, dia ngecek cengeng. deh. Kelas 6. Cengeng. Udah mancing, cengeng lagi. Terus ya? pokoknya dia tuh sering nangis gara-gara nilainya tinggian aku sering. Tapi dia tuh kayak nggak nerima fakta gitu, denial kalau dia tuh on sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lah ya. Sebutin dia guys. Ya. Satu aja kok. Oke. Ya sebelumnya kalau misalnya di dalam video ini kalian ada merasa tersindir atau merasa diri kalian yang dimaksud, kami semua mohon maaf dulu ya teman-teman, karena sebenarnya kita di sini Cuman cerita ya, pengalaman aja. aja. Tidak bermaksud membuat kalian dibenci orang lain, tidak. Kan kita buka-bukaan. Kami Nggak ada sebut sebutnya merek. Nggak ada kan, sebut guys, merek ya. juga, oke? Lanjut. Oke lanjut. Ada lagi? Tapi sih kita cuman bully-bullyannya di bahasa Inggris aja. Cuman Di ya luar gitu itu nggak nggak ada. Oke. Selain itu ada. Sekarang baik aja udah jadi teman. Oke. Jeneo gimana nih Jeneo? Kalau aku dulu Apa tuh? aku nggak mau sebut kapan, di mana, dan siapa aja orangnya. Tapi aku pernah waktu itu lagi pembersihan kelas. Jadi temen aku lagi ngepel. Kayak lo tahu deh. Wah, Emang udah sebar ke Wah Nisa tahu banyak teh ya. Ya, Nisa kayaknya. Jadi kan Iya, waktu iya. itu ada temen aku lagi ngepel, habis ngepel gitu. Terus siapa ya? Aku ngepel atau siapa ya? Aku lupa. Ya pokoknya Pokoknya
temen aku lagi ngepel. Nah terus dia itu kayak lupa antara lari-larian atau jalan gitu, tapi pakai apa ya, kaos kaki, lupa. Nah terus aku suruh dia buat ya udah dibersihin aja lagi gitu kan, dipel. Tapi dia malah kayak nggak terima, kayak marah gitu. Padahal kan salah ya. Padahal aku kan niatnya baik ya, cuma nyuruh dia kayak ya udah kalau kotor bersihin aja lagi gitu. Terus udah beberapa hari setelahnya aku ngerasa aku kayak disudutin gitu. Aku juga ngerasa aku kayak diomongin gitu, dia dijauhin, diomongin di kelas itu. Aku nanti mau nambahin deh, aku jadi ingat temenku juga ada yang digituin tahu. Terus karena aku waktu itu juga bertepatan ada masalah internal sama sahabat aku waktu kelas 7, jadinya aku nggak tahu mau cerita sama siapa. Dan aku jujur ya, aku masih kependam sampai sekarang dan baru aku ceritain Gitu ya. dampaknya. cerita. Kan ada kita, Gibas Dampaknya. Kubu ini berdampak baik sih sebenarnya ya. Ya karena Kita sebagai tempat curahan hati seseorang. mengeluarkan yang ngebatin gitu. Dampaknya ke aku yang pertama banyak sih dampaknya. Bener. Aku jadi nggak pede buat ngomong di depan orang. Kadang sering terbata-bata juga. Terus kalau di depan orang publik banyak itu, aku kadang suka tremor, gemeter sendiri gitu karena takut apa ya? Iya, takut salah ngomong, takut pikiran orang lain kayak ih apa sih ini orang Bikin kayak orang lain gitu ya. Tapi dia kemarin keren loh ikut Iya, storytelling. kalian tahu dia udah berani, udah Ya, melawan rasa trauma dia. Keren lah. Tepuk tangan dulu dong buat Cilem. aku juga sebenarnya takut tahu ngomong depan orang. Aku SMP nggak pernah kan kayak gitu takut banget sebenarnya. Dan kemarin nyoba-nyoba. Dan juara dua. Juara dua, keren banget. Keren. Oh my god, jadi tuh sama nih kayak si Jene, temen aku tuh ada masalah gitu sama temen kelasnya. Tapi sekarang malah dijauhin tadi dan dampaknya gitu buat dia tuh jadi nggak percaya sama orang lain gitu. Iya, pasti rasa kepercayaan kita ke orang lain tuh jadi menurun. Iya, Betul. benar. Soalnya gak enak tahu dijauhin teman-teman kelas. Iya, apalagi secara tiba-tiba, Secara tanpa alasan yang kita tahu kita tuh salahnya di mana. Karena pasti kalau di kelas tuh ada kelompok ini kan, kelompok buat tugas dan rasanya tuh nggak enak kalau misalnya dijauhin gitu, jadinya merasa terasingkan gitu. Orang-orang tuh nggak mau ngambil kita. Iya, jadi second choice tahu. Dibuang aja. Jadi second choice itu nggak enak. Betul. Nah, dari cerita-cerita kita tadi ada nggak sih yang relate sama kalian gitu, mungkin jadi pelaku, korban atau saksinya yang persis nih ceritanya sama kita. Nah, menurut kalian gimana sih cara ngatasin bullying itu sendiri? Tadi kan kita udah cerita-cerita, sharing-sharing bareng tentang pengalaman kita, dan kita tahu ya pastinya pengalaman kita tadi punya dampak yang sangat besar buat diri kita. Nah, menurut aku sih kita ini harus menanamkan dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan bullying, to stop bullying. Kita harus saling menghargai satu sama lain, tidak pilih-pilih dalam berteman, terus belajar menerima kekurangan seseorang. Soalnya kalau misalnya bullying tuh, kalau misalnya orang nggak sadar diri ya, jadinya kayak merasa bersalah gitu loh. Iya, jadi yang paling penting memang dari kitanya dulu, baru orang lain. Kita tidak mungkin menyuruh orang lain untuk tidak melakukan bullying, sedangkan diri kita melakukannya. Kira-kira di Eclipse ada nggak tuh? Eclipse sih nggak ada ya. Eclipse ini kan anaknya solid, Iya. rajin, terampil, Iya. gembira. Aduh, kayak dasar Dharma. Oh, anak pramuka. Anak kokonat guys. Sama juga kan tadi buat kasus aku ngikutin sinetron ya. Jadi mungkin harusnya ini sih ada pengawasan lebih buat anak-anak. Soalnya Iya, kan aku dalam- masih kelas itu umur berapa ya? Umur 7 Dalam menggunakan sosial media ya. Iya. Kan sekarang apalagi sekarang sosial media marah kan. Iya, marah. Kasian tuh bocil-bocil yang Iya. udah terpengaruh gitu. Terus sih menurut aku kita itu harus pintar dalam memilih dan memilah informasi.
Jadi tidak terpengaruh sama orang lain. Misalnya ini ada yang kompor apa langsung dimasukin ke kepala semua. Langsung percaya. Iya, langsung percaya gitu. gitu. Tanya dulu sama orang bersangkutan. Orang lain tuduh Main aja. hakim sendiri. Jangan dengerin apa kata orang, tapi kita harus dengerin kata orangnya langsung, jangan orang lain Jangan gitu. orang lain. Karena orang lain tuh beda-beda persepsi Ya, orang lain tuh. Katanya itu belum tentu benar. Harus dicari Cuma tahu katanya. dulu. Terus bukti-bukti itu kan sekarang ini bisa direkayasa. Jadi jangan mudah Banyak percaya. tempat ngedit-ngedit. Pakai Kayaknya skenario pengalamannya banyak ya. Kayak pada Tapi sebenarnya ada pengalaman ya. Oh iya. Tapi agak sulit untuk ya Diceritakan. sudahlah. Iya. Ini durasi nih, durasi. Oke, sekarang kita bakal bahas apa lagi? Enggak, itu maksimal. Tadi kan udah nih kita cerita tentang bullying. Terus kalian pernah jadi saksi nggak sih kayak bullying ada kekerasannya gitu? Pernah nggak? Yang ada kekerasannya. Iya. Pernah sih. Enggak pernah sih ya. Syukurnya kita tuh nggak pernah ngelihat kejadian itu. Tapi di luar sana pasti banyak. Ya Apalagi menurut aku berita-berita. sendiri pasti di satu sekolah ada sih. Mau sekolah seelit apapun. Iya, itu tapi pasti ada. kebanyakan mungkin ditutupi sama Iya. sekolah itu biar nama baik sekolahnya tidak tercemar. Iya sampai ya. Aku pernah dia jadi saksi. Jadi waktu itu tuh dia pulang, temanku ini pulang terakhiran dia cowok by the way. Terus dia tuh dipalakin sama kakak kelas dan dia nggak ada duit. Akhirnya dia dibawa ke itu ke bangunan belakang sekolah. Itu dia disiksa di situ dan iya dipukulin gitu gila. Sampai ada polisi datang dan waktu itu sempet rame banget di sekolah aku. Ya gila, itu dia anaknya trauma sih sampai sekarang. Terus apa ya? Kalau kayak gitu sih solusinya harusnya pihak sekolah Harusnya pihak sekolah itu menindak tegas Iya, gitu. Terus juga korban ini harusnya bisa terbuka, terutama sama orang tuanya. Yang paling penting sih orang tua dulu. betul. Karena kebanyakan dari kita nih pasti rada susah kan cerita sama Iya, orang kayak tua. aku. Ya aku juga tidak pernah cerita ke orang tua. sama. Sorry, Nah Mas. kalau yang ini bestie banget pemirsa sama mamanya. beda. Oke. Kita bingung nih ngomongin apa lagi. Udah Intinya ya guys, dari pembahasan kita hari ini, kita itu harus bisa menempatkan diri kita, bisa menghargai orang lain, tidak mudah percaya dengan berita-berita yang tersebar. Terus yang terakhir itu, yang paling penting, kita harus bisa menerima kekurangan diri kita dan menerima kekurangan diri orang lain. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Karena sempurna cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pernah dengar quotes yang bilang kita tuh gak bakal bisa dicintai orang lain kalau kita sendiri belum mencintai diri kita sendiri. Cintai diri kalian sendiri dulu. Walau sulit ya teman-teman, saya sebenarnya juga sulit berdamai dengan diri, cuman kita akan mencoba. Sedikit Karena demi kalau sedikit. kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Betul. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Ya, semoga podcast kali ini bisa memberikan pelajaran buat kalian semua. Terus misalnya kalian nih punya masalah, punya sesuatu yang mungkin membuat diri kalian tertekan, kalian bisa cerita-cerita loh sama kita ini di antara kita berlima. Tapi jangan lupa juga cerita ke teman terdekat Iya. kalian dulu yang terpercaya ya yang teman-teman. percaya. Karena sedekat-dekatnya teman juga pasti bisa bisa Oke. diambil tiap hadir. Ya betul. Ups. Tapi tenang. Eclipse, di dalam Eclipse itu juga mungkin seperti itu. Karena kita satu Solid. dua. Betul. Siap. Langsung kick directly. Ya, langsung dikit. Oke guys, mungkin itu aja dari kita hari ini. Terima kasih udah mendengarkan podcast kita. See you di pembahasan selanjutnya. Ya sebelum Apa nutup tuh? nih, kan kita dari Semansa pastinya sangat Iya. sangat anti dengan bullying. Iya. Semansa siap memberantas bullying. Ya betul, kita sekolah berprestasi anti bullying. Oke, sebelum mengakhiri ini kita mau yel-yel Semansa atau Eclipse nih? Yel-yel Semansa terus Eclipse nggak Oke, sih? boleh. Biar kayak wow banget. Oke, maaf ya Prik. Ayo kita mari yel ya. 1, 2, 3. Semansa selalu bersatu, siap beradu menjadi nomor 1. Oke, sekarang Eclipse. 1, 2, 3.
eclipse, let the sun warm your soul, let the moon ease your mind. Semansa. Kok semansa? Enggak, kayak semansa stop bullying gitu. Oh ya. Semansa anti bullying, stop bullying guys. Semansa sekolah berprestasi. Setiap Ayo. minggu mau dapat. Setiap minggu loh guys. Dan prestasi. Iya, betul. Tadi aku Oke. menyumbang. Iya, aku juga bakal menyumbang. Doa ya guys, nyumbang doa. Oke, mungkin itu aja dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga podcast ini bisa menemani hari kalian. Aku punya pantun. Apa tuh? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Muah, 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 muah.